Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat asar Masjid Sholahuddin rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya. Kita dipertemukan di majelis yang insya Allah barokah dalam keadaan sihah wal afiyah. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di yaumil qiyamah kita berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian surat An-Nazi'at ayat 6, 7, 8, dan 9 insya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tarjufu rajifah tatba'uha ratifah qulubu yauma idin wajifah absaruha khashi'ah. Sungguh kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut. Pandangannya tertunduk. Surat An-Nazi'at ayat 6 sampai 8. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, di ayat yang kita baca ini menjelaskan tentang keadaan manusia. Yauma tarjufu rajifah tatba'uha ratifah. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa yang disebut radifah dan rajifah, jadi ada dua, rajifah dan radifah, menurut beliau itu adalah an-nafkhatani, dua tiupan sangkakala. Perlu kita ketahui bersama, ada satu malaikat yang ditugasi oleh Allah, tugasnya hanya satu, yaitu meniup sangkakala. Namanya malaikat Israfil. Jadi malaikat yang kita wajib ketahui dalam beberapa pelajaran itu kan ada 10. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Lah yang pakai il ini yang Jibril, Mikail, Israfil itu tiga-tiganya disebut dalam Quran. Pakai il. Yang Israel itu nama yang tidak disebut dalam Quran. Kalau di Quran, di hadis itu namanya bukan Israel tapi malakal maut. Cuma biar enak mungkin ya, Mikail, Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Nah, yang 4 ini biar kalimatnya enak lah, il begitu. Nah, Bapak Ibu, ini 4 malaikat ini kan malaikat yang utama semua ini. Malaikat utama, Jibril malaikat utama, Israfil malaikat utama, Mikail malaikat utama, Israel malaikat utama. Nah, cuma malaikat utama tetapi
yang pekerjaannya dianggap ringan adalah Israfil, karena tugasnya hanya ini, meniup nafkhatan, meniup 2 tiupan saja. Tiupan pertama akan terjadi kiamat, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, atau idas samaa'un syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat, ketika langit terbelah. Itu akibat tiupan yang pertama. Nah, tiupan yang pertama disebut yaumatal jufurajifah. Itu dalam bahasa ayat yang kita baca ini. Sesudah tiupan pertama, bumi hancur, alam semesta binasa, semua mati. Semua mati. Bahkan malaikat maut pun mati. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan bahwa nanti malaikat Jibril, malakal maut itu ditanya, "Loh, kamu kok masih hidup? Kamu kok masih hidup?" Oh, panitia. Panitia masih hidup sendiri. Udah bisa. Sebab Allah udah kadung janji dalam Quran, kullu man 'alaiha fan. Semua makhluk itu harus binasa. Loh, kok kamu tidak binasa? Kamu masa mau nyamai Tuhan? Maka kemudian mereka disuruh sujud dan mereka pun binasa. Tinggal Allah saja. Nah, ini sesudah yaumatal jufurajifah. Udah binasa semua. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal hanyalah zat Allah, yang lain tidak ada. Nah, sesudah Allah sendirian seperti itu, jadi tidak ada yang menyamai, tidak ada makhluk selain Allah sebagaimana dulu sebelum Allah menciptakan alam semesta. Allah kan sendirian, betul-betul sendirian, tidak ada yang lain, alam pun tidak ada. Maka Allah bangun lagi, buat lagi. Apa tidak lama ini pembangunannya? Lama, tidak tahu kita. Sebagian ulama menyebutkan antara tiupan pertama dengan tiupan yang kedua itu arba'una sanah, 40 tahun. Nah, cuma 40 tahun menurut tahun mana? Lawang kita saja ditanya 1 tahun di bumi dengan 1 tahun di di Pluto, ini kan beda. Kalau kita ukur dengan kesamaan waktu, maka beda. Sama-sama nama 1 tahun. Sana 1 tahun bisa ratusan tahun dalam hitungan kita. Ya wallahu a'lam. Kita tidak tahu secara pasti. Yang jelas nanti ada masa di mana sepi, tidak ada. Lalu kemudian Allah menciptakan kembali. Allah menciptakan kembali tentang apa yang memang perlu diciptakan oleh Allah. Jadi Allah menciptakan kembali apa yang telah dikehendaki oleh Allah. Disitulah kita bisa mengerti bahwa Allah itu betul-betul Al-Ahad, Allah itu Al-Wahid, satu dan tidak ada yang lain. Oke, sesudah itu kemudian Allah menciptakan malaikat, lalu malaikat meniupkan sangkakala yang kedua, bangkitlah makhluk-makhluknya Allah. Bangkitlah makhluk-makhluknya Allah. Nah, suatu saat mengenai ayat ini Rasulullah mengatakan, ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau mengatakan haddatsana Waqi', haddatsana Sufyan Abdullah bin Muhammad bin Uqail an Tufail bin Ubay bin Ka'ab an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'at al-rajifah tatba'uha ratifah ja'al mautu bima fihi faqala rajul ya Rasulullah ara'aita in ja'altu sholati kullaha alaika qala idzan yakfika Allahu ma ahammaka min dunyaka wa akhirataka. Suatu saat Rasulullah bersabda, ja'atil rajifah, telah datang kiamat, tatba'uha ratifah, diikuti dengan tiupan yang kedua, ja'al maut,
datanglah kematian, bima fihi. Faqala rajul, maka ada seorang laki-laki yang bertanya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ara'aita in ja'altu sholati kullaha alaika. Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda, pendapat panjenengan, jika saya menjadikan sholatku semuanya, doaku semuanya untukmu. Jadi ada orang yang nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya itu doanya semuanya bentuknya sholawat atau salam, sallallahu alaika, sallallahu ala Muhammad, assalamu alaika ya Rasulullah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad, dan seterusnya. Doa saya untukmu semua ya Rasulullah. Apa yang akan terjadi ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, idan, kalau begitu, yakfikallahu ma ahammaka, Allah akan mencukupimu apa yang menjadi keinginanmu, baik dari duniamu dan akhiratmu. Mungkin hadis ini yang sering dipakai teman-teman yang suka baca sholawat. Yang suka baca sholawat, karena Rasulullah menyampaikan, kalau doamu semuanya untukku, maka Allah akan mencukupimu, urusanmu dunia dan akhirat akan diberikan. Maka kan amal itu beda-beda Bapak Ibu. Ada yang suka baca Quran, bagus. Ada yang suka baca dzikir, bagus. Ada yang suka baca sholawat, bagus. Ya, dalilnya ada semua. Dalilnya ada semua. Suatu saat Rasulullah pernah bertanya kepada salah satu sahabatnya, malammu kamu buat apa? Sepertiga untuk saya bacakan sholawat untukmu ya Rasul. Kemudian sepertiga dan sepertiga yang lain untuk yang lain, untuk sholat, untuk ibadah yang lain. Rasulullah bertanya, sepertiga itu bagus, tapi kalau ditambahi ya lebih bagus lagi. Kemudian orang ini mengatakan, ya udah ya Rasul, setengah malam saya sholawat untukmu, yang lain untuk yang lain. Rasulullah menjawab, wah bagus itu, udah luar biasa, tapi kalau ditambahi lebih bagus lagi. Ya udah begitu ya Rasul, 3/4. Jawabannya sama, sampai semuanya. Nah, sampai semuanya Rasulullah mengatakan, bagus, kamu membaca sholawat untuk. Nah, jadi Bapak Ibu, memang kalau ada teman-teman yang suka baca sholawat, ada dalil yang bisa dijadikan rujukan untuk itu. Tapi tentu yang dimaksud sholawat di sini ya sholawat kepada Nabi, sholawat kepada Rasul, dengan sholawat-sholawat yang kita pahami bersama. Sholawat-sholawat yang memang isinya adalah sholawat kepada Nabi Muhammad dan Rasulullah. Jadi kalau jenengan mau baca sholawat yang banyak boleh. Mau 1000 kali silahkan, 2000 kali silahkan, bahkan 100 kali silahkan. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi berkaitan dengan ayat yang kita baca ini, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba thuluthul lail qama faqala, ya sesungguhnya Rasulullah ketika datang sepertiga malam, beliau berdiri lalu beliau berkata, ya ayyuhan nas, wahai manusia, uzkurullah, berzikirlah kalian kepada Allah. Ja'atil rajifah tatba'uhal radifah, ja'al mautu bima fihi. Ini sama dengan hadis yang di atas, cuma bedanya tidak ada idzan yakfika. Ayo pada bangun, sholat malam, zikir kepada Allah, karena nanti akan datang tiupan yang pertama atau kiamat, dan tiupan yang kedua atau kebangkitan. Kalian semua akan mati. Jadi Bapak Ibu, memang Rasulullah mensikapi ayat ini dengan mengajak orang untuk berzikir. Rasulullah mensikapi ayat kiamat, mengajak manusia untuk senantiasa membaca sholawat.
Rasulullah mensikapi kiamat tidak dengan menakut-nakuti ABCD, tidak begitu. Kalian begini. Ada memang di Idza Zulzilatil, tetapi beliau lebih condong mengarahkan, yuk kita takut pada kiamat, toh nyatanya kita mati. Kita takut pada kiamat, paling kita tidak menangi, apalagi orang mukmin. Orang mukmin insya Allah tidak akan mendapati kiamat, karena kiamat terjadi ketika orang mukmin udah habis. Jadi kula jenengan ora usah wedi. Kalau ada kajian-kajian kiamat, sebentar lagi kiamat, nanti akan begini. Oke, itu baik, tetapi khusus bagi orang mukmin kiamat itu insya Allah tidak akan dialami. Nah, terus yang paling penting bagi kita apa? Yang paling penting dalam konteks kiamat, Nabi mengatakan 2 kali, dzikir dan dzikir. Yuk pada dzikir pada Allah. Ingat Allah, perbanyak menyebut asma Allah. Waktu luang kita isi dengan membaca dzikrullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kalau perlu Bapak Ibu tahajud. Kita ini kan kadang, mohon maaf ya, generasi yang loyo, lemah, males. Kita ini kadang baca Al-Quran dikit, baca dzikir dikit, baca sholawat dikit, tapi keinginannya banyak. Sebagian kita itu meluangkan waktu untuk Allah itu dikit, padahal Allah akan melihat keseriusan kita. Serius tidak ini orang? Kalau memang dia serius, maka Allah akan beri petunjuk. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh kepadaku, maka akan aku beri petunjuk jalanku. Nah, sungguh-sungguh itu kan banyak, indikatornya banyak. Dan salah satu indikator, kalau kita baca dalam konteks 2 ayat yang kita baca ini, ya monggo perbanyak berzikir kepada Allah dan perbanyak sholawat kepada Nabi. Dah perbanyak aja. Lah berapa istighfar Rasulullah sehari 100? Berapa istighfar kita? Ya, sholat sunnah Rasulullah berapa sehari semalam? Kita udah berapa? Membaca sholawat, udah berapa kali kita baca sholawat kepada Rasulullah? Itulah mensikapi tentang kiamat. Jadi tidak mendesain fobianya, tetapi justru mengajak kepada kita semua untuk memperbanyak dzikrullah dan sholawat. Itu aja. 2 ayat yang kita baca ini apa tadi ayatnya? Yauma tarjufu rajifah tatba'uha radifah. Terus berikutnya Bapak Ibu, qulubu yauma idin wajifah. Hati mereka pada waktu itu terasa sangat takut, pandangannya tunduk. Hati mereka takut karena melihat keadaan. Pada saat itu memang semua manusia ketakutan. Tidak ada satupun manusia yang tidak takut. Bahkan orang soleh, Bapak Ibu, perlu kita ketahui bersama, okay? Jadi ada istilah ahwalul qiyamah. Beratnya situasi pada hari kiamat, jangankan orang ahli maksiat, orang ahli sholat, orang ahli ibadah saja, mereka bingung, mereka susah, mereka berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, tolonglah kami. Ini bagaimana kok keadaannya seperti ini? Nabi Adam tidak bisa jawab. Datanglah mereka kepada Nabi yang lain, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan Nabi yang lain. Sampai kemudian datang kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad akhirnya meminta kepada Allah, beliau sujud di hadapan Allah, dan kemudian baru mereka agak bergembira sedikit atas apa yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Nah, jadi hati manusia pada saat itu merasa sangat takut. Rasa takut itu kan biasa, Bapak Ibu. Bahkan di dunia ini kan kita pasti akan menghadapi rasa takut. Takut kehilangan, takut mati, takut miskin, takut dipecat, takut sakit,
dan sebagainya. Kalau takut-takut begitu itu takut sederhana. Kita tidak perlu berlebihan dalam konteks takut ini. Bahkan ada buku dari Barat, apa itu ya bukunya? Di situ disebutkan bahwa takut itu sifat manusia yang harus dilewati. Tidak ada satupun manusia yang tidak menghadapi rasa takut. Itu kan takut biasa. Takut yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Khauf namanya. Kalau rasa takut begitu kita sih santai saja Bapak Ibu. Takut mati, enggak apa-apa, suatu saat kita mati. Takut miskin, emang miskin kenapa sih? Kalau kita miskin apakah kemudian habis segalanya? Tidak juga, banyak orang miskin hidup sambil ketawa-ketawa, biasa saja. Kalau kemudian kita dipecat, kehilangan apapun, apakah itu juga sesuatu yang besar? Tidak juga. Bagi orang mukmin, takut yang paling takut adalah takut kalau sampai dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Itu yang paling kita takuti. Jadi takut yang sesungguhnya di muka bumi ini bukan takut menghadapi apa, mboten. Tapi kita khawatir, takut kalau sampai suatu saat mati kita itu su'ul khotimah. Makanya itu saya sering pesan Bapak Ibu, sering pesan pada teman-teman yang sakit gitu. Jadi mohon maaf ini bukan apa-apa. Jadi kemarin itu tanggal 29 Januari kebetulan ada saudara yang sakit. Nah, saya kasihan sebenarnya. Nah sakit ini saya ngebel sama orang tuanya, mau tua nih saya bel. Kok sakit kok dimasukkan ke, mohon maaf ini bukan apa-apa ke rumah sakit yang agama lain lah, saya tidak menyebut. Loh lah emang kenapa? Ya enggak apa-apa sih. Cuma ada beberapa hal yang kita khawatirkan dan kita takut. Pertama, orang sakit itu butuh doa, butuh penguat dari malaikat. Nah, saya datang ke situ kan ada simbol-simbol yang dimiliki oleh non muslim. Saya datang ke situ, lha ditungakno ya ora kanggo. Wong Nabi sudah mengatakan, malaikat rahmat tidak akan datang ke dalam rumah yang isinya ada patungnya. Oh, itu patungnya gede-gede. Bahkan di depannya ada patung gede banget, di kamarnya ada simbol agama yang isinya patung juga. Itu satu. Yang kedua, orang ini kan tidak tahu sakit itu kan ada dua kemungkinan. Kalau ndak sehat sembuh ya mati. Dan ternyata jam 4 malam saya dibel, orangnya meninggal, usianya baru 29. Menikah baru 3 bulan. 3 bulan 29 hari tepatnya. Baru saja menikah, sakit baru, meninggal di situ. Langsung saya nanya, itu tadi malam sholat enggak? Sholat. Meninggalnya di mana? Di ICU atau di kamar? Di kamar. Ditunggoni mboten? Ditunggoni. Ya saya agak ngelus dulu. Ada. Nah, yang kita takutkan itu mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kan kita takut. Kalau masalah yang lain sih takut-takut biasa saja Bapak Ibu. Toh endingnya kita semua akan mati. Apa yang kita takutkan dan banyak terwujud. Kita takut ketemu si A, ketemu si A. Mungkin panjenengan takut dipindah, dipindah juga. Panjenengan takut ketemu si fulan, malah ketemu si fulan jadi sekantor. Itu kan ketakutan yang biasa. Itu takut yang sederhana, tidak perlu dibesar-besarkan. Tapi ada takut yang perlu dibesar-besarkan, yaitu ketakutan nanti ketika kita menghadap Allah dan ketakutan ketika kita mati. Nah kita belum merasakan semua. Kasihan Bapak Ibu. Maka saya sering pesen ya kita itu ndak ngapa-ngapa, ndak masalah halal haram, tidak usah sampai ke situ, tapi kita hati-hati sendiri. Takutlah kalau akhir hayatmu nanti dalam kondisi su'ul khotimah.
Terus yang berikutnya, ini yang kita takutkan karena ini sering terjadi ketika kita bepergian. Ya, kita kan ya ngaji fikih kan memang harus jelas ya. Ada orang bepergian, Bapak Ibu. Dia ketika naik bis atau naik pesawat atau naik kereta api atau yang lain melewati waktu sholat, tidak pada sholat. Alasannya nanti sholatnya di rumah saja. Alasannya nanti sholatnya kalau sudah sampai di tujuan. Itu berkali-kali. Saya dulu itu kan sering naik bis dari Semarang menuju ke mana? Ke Sumatera. Belum ada tol zaman itu, 36 jam, 38 jam, bahkan 42 jam. Itu bis isinya paling berapa sih? 25, 26. Ketika kita bersama satu bis, orang pada jilbaban, ketok Islami, doa sholat. Nah yang begitu itu yang kita takuti. Kita kan tidak tahu, tiba-tiba di Merak Bekahuni bisnya tenggelam, matilah kita. Tabrakan, mati kita. Tidak tahu. Nah Bapak Ibu, yang kita takutkan adalah mati dalam keadaan tidak sholat. Mati dalam keadaan tidak sholat. Nah, takutlah yang seperti itu sehingga nanti di akhirat ketika qulubu yauma idzi wajifah, ketika orang pada takut, kita justru tidak takut. Takutlah pada hal seperti itu. Nabi Yakub, ini kita bicara takut-takut semua ya, takut yang diajarkan dalam agama. Karena suatu saat nanti di ayat 8 ini disebutkan qulubu yauma idzi wajifah, hati manusia pada waktu itu terasa sangat takut, pandangannya tunduk. Ini kan harapannya kita tidak ikut yang begini-begini nih. Nabi Yakub ketakutannya apa? Sebelum beliau wafat, beliau undang anak-anaknya. Idh hadha Yaqubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Yang beliau takutkan itu satu. Anak-anakku itu nyembah siapa? Besok kalau saya mati, anak-anakku itu apakah muslim atau tidak, mukmin atau tidak? Mereka itu tetap mengabdi kepada Allah atau tidak? Ini ketakutan yang perlu kita pelihara. Loh, kadang kita itu punya anak masih kecil, kita takut kalau dia tidak bisa bahasa Inggris, kita takut kalau dia tidak bisa menghadapi zaman. Padahal unik, zaman ini akan diberikan kepada mereka sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Manusia itu kan punya kemampuan survive yang luar biasa. Ketika mereka dimasukkan ke dalam hutan 1, 2, 3 hari, mereka mungkin ketakutan, susah. Tapi yakinlah kalau dia seperti itu, nanti dia akan belajar bagaimana survive, hidup seperti itu. Nah, kadang kita mengkhawatirkan sesuatu yang sebenarnya manusia itu punya kemampuan di situ. Sementara kadang kita tidak takut, tidak khawatir kalau anak-anak kita nanti tidak sholat. Anak-anak kita tidak tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah dan sebagainya. Nah, jadi Bapak Ibu, sederhananya beginilah ayat-ayat yang kita baca ini. Qulubu yauma idzi wajifah absaruha khasyiah. Kita bisa kurangi rasa takut kita di akhirat kalau kita di dunia ini takutnya pada kondisi yang benar, pada saat yang tepat. Besok di akhirat itu kita akan kebalikan. Nah begini, kalau di dunia ini kita suka takut pada yang benar, ya di akhirat kita sedikit takutnya. Nah maka monggo kula panjenengan kelola rasa takut kita secara baik. Hati kita kelola sedemikian rupa, takutlah pada hal yang seharusnya. Pandangannya tunduk, yang terakhir Bapak Ibu, orang itu pandangannya tunduk maksudnya bukan tawadhu. Bukan begitu. Pandangannya tunduk di sini adalah orang yang di akhirat merasa menyesal. Menyesal, mata tertunduk. Kayak jenengan kemarin nonton vonisnya Ferdi Sambo, gimana itu orangnya? Tertunduk, susah, iso guyu Pak. Nah sok mben iku ada yang begitu, absaruha khasyiah,
Orang kalau udah pada divonis ya begitu itu. Mau ngapain? Keputusan sudah terjadi. Lah kalau di dunia masih ada kesempatan kan? Masih ada banding, ada kasasi, ada PK, ada gerasi. Dan yang akhirat begitu diputus lepas sudah. Tidak ada yang bisa menolong. Nah Bapak Ibu, daripada besok mata kita tertunduk, daripada pandangan kita tertunduk, sekarang aja tundukkan pandangan, tundukkan mata sesuai dengan yang dikehendaki oleh agama kita ini. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan membahas tentang surat An-Nazi'at ayat 7 sampai 9. Semoga manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Monggo kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa ilman nafi'a wa amalan shalihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.